Udah sehat dia sih, Abi udah sehat banget. Alhamdulillah. Udah ini ya, udah fit lagi, kita juga bisa syuting, alhamdulillah. Dan insya Allah Oktober awal ya kita akan umroh bareng Atala. Insya Allah. Tapi kemarin sempat dibawa ke rumah sakit. Kemarin bukan rumah sakit ya, klinik Ke ya. klinik sih, ke klinik Lamina. Klinik Lamina. Terus ya udah. Dia sekarang sudah getting better banget ya, udah baik lah. Insya Allah tanggal 8 7 ya? 7 sampai 16 sampai 16 Oktober insya Allah. sama Atala. Dan insya Allah kenapa? Persiapannya sendiri dilakukan sendiri. Persiapannya yang jelas adalah fisik ya, karena kita nanti akan lumayan lama ya. Iya, lumayan lama. Dan selain dari persiapan umroh, kita kan memang mau pindah rumah nanti akhir September, dan besok tuh ulang tahunnya Atala. Makanya nih habis ini aku mau beliin kado karena Atala ulang tahunnya ke-23. Jadi kita mau lebih banyak sih persiapan juga untuk di bulan Oktober ya, karena kan memang kita umroh dalam keadaan setelah pandemik ini ya, jadi mungkin lebih banyak persyaratannya di bidang kesehatan juga, lebih banyak persiapan fisik juga yang untuk kita harus patuhi ya, kayak vaksin terus apa gitu. Jadi ya itulah. Dan persiapan nyariin siapa yang jaga Fania. Karena mamaku yang biasanya aku titipin, mama ke Eropa. Jadi ini kayaknya mau nitipin Fania sama adikku. Dan itu sih yang paling berat, karena kasih pengertian Fania bahwa kita akan pergi tanpa dia ya. Itu yang ada. Dan hanya mengajak Atala. Atala. Karena tadinya Vero mau ikut, tapi Vero kan stripping nih, udah mulai. Jadi akhirnya kita bertiga, ya insya Allah nanti Februari kita akan umroh lagi, mudah-mudahan kakak bisa ikut. Insya Allah. Ya. Kenapa Fani yang nggak jadi ikut? Ya pertama dia sekolah SD, nggak dapat izin kalau lama. Kedua dia juga masih belum vaksin ya, anak kecil. Aku Terus juga. ketiga, selain itu kan cukup berat ya, maksudnya untuk anak seumur itu yang daripada dia juga capek, kasihan. Terus kita kan memang di sana fokusnya ibadah kan, bukan liburan, jadi ya itu. Ya. Jadi lebih baik Fania memang fokus sekolah di sini. Kenapa? Oh, ya ini kan sebenarnya doa kita juga ya. Dari awal kita udah, aku sih terutama bilang waktu itu pas honeymoon ya, ayo dong Bi ke apa namanya? Maldives. Tapi Abi selalu bilang jangan Maldives. Pertama umroh dulu, dan alhamdulillah dijabah nih sama Allah, ada yang endorse kita. Kerjasama ya lebih tepatnya ya. Oh iya, Ya, kerjasama. Jadi kita dengan satu tour and travel. Emerald ya. Royal Emerald, mereka kerja sama-sama kita, dan alhamdulillah setelah berapa kali pertemuan ya. Dan udah banyak yang jamaah ya. Jamaahnya alhamdulillah udah banyak sekali. Lamanya berapa lama? Ya dari tanggal 8 sampai tanggal 7 sampai tanggal 16. 9 hari lah, 9 hari sama perjalanan. Ke Mekah aja atau? Dan Madinah. Mekah, Madinah, Jeddah. Iya, Jeddah. Sempat check up kesehatan masih kasih sementara. Iya nanti harus meningitis ya. Ya, meningitis, terus ya itulah. Nanti insya Allah kalau dapat booster yang keempat, karena ini kan hawanya ekstrim, dan yang pasti nih aku juga sama Abi baru udah sembuh sakit ini yang radang, saya ketularan, sekarang Fania yang jadi emang harus fisik sih ya, lebih ke fisik gitu, fisik sehat. Iya. Insya Allah doanya Feral sama Atala dapat jodoh. Khususnya Feral ya, yang katanya lagi pengen cari jodoh. Atala nanti biar sehat selalu, aku, orang tua kita juga kita doain ya, selebihnya. Buat kalian semua juga. Iya, sehat. nanti boleh nitip nama-nama. Ntar saya kasih gitu. Boleh. Mbak Vena, mohon maaf sedikit ngomongin soal jodoh. Feral kan juga lagi rame tentang isu suka sama sesama jenis gitu. Kamu sebagai mama, sebagai orang tua, Nah ini yang selalu aku bilang sama Feral sama Atala, karena once kita jadi public figure ya Bi ya, kita kan udah lebih dulu ya. Jangankan yang begitu, Abi ini udah kenyang nih.
gosip gosip yang kadang memang mungkin akan membuat mental kita tuh jatuh ya. Tapi aku selalu bilang sama Vera Lematala, konsekuensi jadi public itu adalah kita nggak punya privacy, itu satu. Kedua, tahan mental itu harus dipegang sama seorang entertainer, apalagi di Indonesia, karena kita nggak bisa untuk memanage omongan orang dan pemikiran orang. Jadi kadang-kadang kita melakukan hal apa, tapi mungkin dipersepsikan apa itu udah sangat wajar. Jadi Feral harus kuat, apalagi Atala juga, dan nanti mungkin Fania, kita nggak tahu Fania mesti jadi public figure juga. Nomor satu mental sih, ya mungkin Abi juga bisa sharing gimana, kenyang nggak? Ya pokoknya apapun kita, ya itulah tadi nasihatnya cuma itu ya. Nomor satu kalau untuk di dunia seperti ini memang mental harus kuat, karena kan memang sekali lagi kita tidak bisa mengatur dan menyetop omongan orang ya gitu. Jadi kita bagaimana sekarang kita menyikapi berita-berita yang ada gitu loh, kembali lagi sama kita, dan ya sudah, jangan sampai mengganggu pikiran kita. Itu aja sih. Tapi Mbak Vena sendiri sempat ini nggak sih ngobrol dekat bareng Sharing sama gitu sharing sama atau Feral. gimana coba? Ya, jadi sebenarnya Feral itu udah pasti dia lihat patokannya aku ya, karena kan yang pertama kali ke dunia entertainment dari tahun berapa nih aku main film, sinetron dan semuanya. Dia melihat aku pun juga bukan orang yang lepas dari gosip ya. Dia ngelihat sendiri bagaimana aku waktu itu perceraian aku itu beritanya luar biasa. Dan finally itu semua dijawab oleh waktu. Pastinya Feral juga melihat bagaimana kedewasaan saya menyikapi berita yang mungkin pada saat itu tidak memihak kepada saya, alias negatif lah. Tapi itulah konsekuensi. Makanya saya bilang, apalagi nanti kamu jadi politician, udah jadi artis, kemudian change the profession jadi politician. Wah, itu pasti akan lebih berat. Jadi itu harus bisa diterima sebagai salah satu konsekuensi. Jadi kalau jadi artis hanya jangan mau terkenal aja, jangan mau istilahnya populer aja, uangnya banyak, tapi nggak mau digoyang lah intinya ya. Itu harus siap-siap. Jadi kayaknya nggak perlu aku kasih tahu lagi, dengan aku selalu bilang, Kak jangan lupa sholat. Terus dia lihat bagaimana aku tetap berdiri tegar ya, apapun beritanya kan dia lihat ya, dia sebagai anak dia tahu lah jatuh bangunnya aku, dia juga pinter lah anaknya. Ya dengan itu aja dia bisa ngelihat kenapa kita harus tegar, supaya kalau kita down ya udah kita nggak jadi apa-apa. Nah itulah dibilang kekuatan mental itu. Jadi nggak usah diajarin, dicontohin aja gitu. Jadi orang tua yang protektif nggak sih sama Feral gara-gara gosip itu sendiri? Nggak bisa sih, karena Vera udah 26 tahun Dia ya. tuh udah settle ya, udah settle, terus juga udah punya, ya boleh dibilang punya kehidupan ya, Iya, kehidupan, punya pemikiran yang memang sudah dia tahu lah kan batasan-batasannya, mana yang baik, mana yang buruk. Kakak tuh udah sangat punya pemikiran yang kalau saya bilang ya bagus lah. Tapi pernah nggak dia mencoba meyakinkan supaya gosip itu namanya orang tua ya, meyakinin orang tua supaya Ya, jadi gini, kalau Feral itu dia nggak usah ngomong, saya pasti sebagai seorang ibu udah bisa ngerasain apa yang dia rasain. Makanya saya selalu bilang, Kak jangan lupa sholat, jangan lupa untuk kamu itu sedekah, karena itulah yang menolong kamu. Jadi kalau namanya sekarang lagi digosipin, kayaknya dulu juga ada lain. Belum nanti masalah dia dibilang apalah playboy lah, itu kan macam-macam, karena makin tinggi pohon pasti makin banyak anginnya. Jadi itu harus sudah siap. Dan Feral alhamdulillah dia tetap malah termotivasi untuk, makanya dia bikin boy squad, dia bikin sekarang kalau nggak salah punya manajemen artis ya. Jadi dia tetap produktif di tengah-tengah hujatan. Ya sama lah seperti Abi. Gimana Bi? Bisa melewati itu kan pasti harus banyak sholat, banyak sabar, ya kan Bi? Ini udah contoh nih gitu. Jadi kita harus kasih contoh lah sebagai orang tua, ketimbang kita misalkan apa ya ngasih apa nasihat, kayaknya mereka udah ngerti lah mesti apa ya. Tuh, oke. Iya. pengennya apakah mau ke anaknya membebaskan Atau mungkin udah datang ke rumah gitu. Oh, kalau Atala ada beberapa yang pernah dia kenalin dulu ya sampai saat ini. Tapi sekali lagi kalau jodoh tuh udah bukan kuasa saya sebagai ibu. Meskipun saya melahirkan, saya mendidik, tapi itu bukan kewenangan saya. Sebagai ibu tuh hanya bisa mendoakan. Makanya kan kita nanti di rumah Allah ya, di Mekah, di Madinah, yang pasti
untuk anak-anak doanya tuh fokus untuk Feral Atala, baik Keluarga, bukan ya. ya keluarga, bukan hanya jodoh sih, maksudnya untuk masa depan mereka, keselamatan, ya banyak hal ya gitu. Doa untuk kalian mungkin apa ngomongkan sih? Itu sih udah ini aja sedikasinya, Iya. nggak yang jadi wah gimana. Kalau memang masih dikasih kepercayaan, alhamdulillah. Kalau nggak pun tetap Iya. kita insya Allah menjadi teman tua. Companion. Ya. Oke. Amira kemarin juga sempat ngomong Iya, katanya Iya. saya masuk angin. Ini prank lagi nih, prank dari karena apa ya? Hah? Karena mungkin ada obat radang, minum obatnya dia, nggak tahu tuh obat keras banget, di mana ada saya jadi kayak asam lambung gitu ya. Naik terus masuk angin, udah setelah dipijet sama Abi sembuh, alhamdulillah. ini ya, bukan hamil. Ya enggak. belum periksa lagi dan belum Ya, kita udahlah. lihat aspek lagi. Itu Oke. nanti kalau misalnya Ferel jadi sama Natasha setuju. Ya pokoknya gini, kalau sebagai seorang ibu kita tuh nggak bisa maksain si anak kita sama siapa. Tapi kalau saya yakin doa saya yang tulus dan ikhlas itu pasti dijabah sama Allah. Makanya kan apa yang saya perbuat saat ini adalah bagaimana menjadi ibu yang baik, yang insya Allah doa-doanya didengar sama Allah. Nah tentang siapa jodohnya itu udah rahasia Allah. Karena saya aja juga nggak percaya nih jodohnya ternyata bapak ini ya, kirain siapa gitu. Tapi itulah jodoh dari Allah. Ya, makasih.